Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Boy Arnu Muhammad. Saya mewakili Gojek Regional Jawa Timur. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bergabung dalam IG Live Gojek Malang Raya kali ini. Kebetulan kita mendapatkan satu special guest atau tamu kehormatan dari Provinsi Jawa Timur. Kebetulan beliau adalah Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Elistianto Dardak, yang dimana ini sangat-sangat masih sangat muda sebagai seorang wakub gitu ya, umurnya juga masih. Halo Mas Yudi, salam kembali, salam buat teman-teman IBMT Surabaya. Selamat siang semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita sambil menunggu eh, koneksi dari Pak Wagub. Sementara kita apa namanya nunggu waktu sejenak untuk masih menunggu ini connection antara IG kita dan IG-nya Pak Wagub. Wah, kangen kopdar sambil ngopi. Wah, Pak Yudi. Iya, Pak. Semoga kita sama-sama berdoa ya, Pak ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu nih. Assalamualaikum, Mas Pak Wagub. Waalaikumsalam Mas Boy. Ini sudah hadir Pak Wagub, Wakil Gubernur Jawa Timur. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah saya harus menyapa sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wagub sudah hadir di acara kita kali ini, IG Live, ya, bersama dengan Gojek, khususnya yang Malang Raya. Tentunya kita akan bincang-bincang diskusi, mungkin kalau boleh kita bilang setengah jam ke depan lah, kalau Pak Wagub nanti berkenan waktunya, saya akan mohon izin akan pandu. Kita akan berbicara mengenai mungkin nanti Malang Raya ini kan sekarang kan sudah apa namanya PSBB sudah dicabut. Nah, ini menuju transisi new normal. Seperti apa nanti kira-kira ke depannya? Nanti akan saya mulai. Monggo silakan Pak Wagub untuk memberikan Ya, pengantar pembukaan baik. terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan, Mas Boy, beserta seluruh eh, keluarga besar Gojek di Malang Raya nih ya, yang ikut bahkan kayaknya Betul. dari mana-mana juga. Eh, Pertama-tama saya mau ngucapin minal aidin wal faizin dulu. Mohon maaf lahir dan batin. Mas Boy menjawab pertanyaan Mas gitu ya, terkait Malang Raya nih katanya sekarang masuk ke transisi ke new normal. Orang kadang-kadang nggak merhatiin transisinya. Oh, Surabaya ada tuh. Ya. Nah, orang nggak merhatiin transisinya gitu. Yang ini new normalnya aja gitu. Dan memang kadang-kadang yang menarik itu transisi itu lebih tepatnya disebut uji coba new normal, bukan transisi. Kalau transisi itu menurut saya harusnya kayak dosis bertahap dulu gitu loh. Artinya misalnya gini, kalau kita ngomong bahwa dalam new normal itu yang namanya orang itu apa sekolah misalnya itu kapasitasnya tidak jaraknya harus 1 meter atau 1,5 meter misalnya gitu. Nah ini artinya kalau kita melakukan transisi katakanlah oh artinya satu kelas yang biasanya 40 hanya bisa diisi 25 orang misalnya. Nah kalau misalnya begitu new normalnya itu 25. Ya, Transisi itu bisa juga diartikan kita mulai dulu gitu. Misalnya kita mulai dulu dengan 10 orang di satu kelas kita coba. Kemudian ya, 15. Kemudian udah agak oke, coba. Karena gini, jangan cuma kita pikir di kelasnya. Begitu keluar kelas, mereka mau keluar gerbang sekolah, atau kalau ya kan, atau kalau mereka pas lagi mau ke WC, ngantri mau ke WC, itu bisa nggak jaga jarak kayak gitu-gitu loh. Jadi banyak hal-hal ya. kecil, hal-hal detail yang jangan diremehkan gitu. Jadi menurut saya bahwa transisi ini adalah kata yang lebih penting lagi, transisinya gitu. Artinya proses kita untuk menuju ke new normal. Nah, bisa juga memang diartikan new normal itu adalah saat orang sudah terbiasa melakukan membudayakan hal baru gitu. Artinya mereka benar-benar menggunakan kayak dulu kan namanya salah yang normal tuh ketemu orang salaman nggak sopan. Sekarang nggak salaman sekarang nggak salaman itu yang benar gitu. Dulu nggak ada orang pakai masker. Bahkan kalau di dulu saya sempat
memperhatikan di luar negeri itu ya, di Jepang atau di mana-mana, kalau orang flu itu harus pakai masker. Ya. Kalau kita kan enggak aja gitu kan dulu. Nah sekarang ya kita bahkan harus pakai masker setiap kali keluar. Jadi ini adalah menurut saya sesuatu yang baru yang harus dibudayakan gitu. Nah, cuman bedanya memang saya mau kasih ibarat beginilah. Pada saat COVID ini masuk Indonesia, itu kan bulan-bulan Maret ya. Pengetahuan dunia, terutama Indonesia tentang COVID ini kan masih minim gitu. Dunia juga masih minim. Nah, kita masih belum tahu sebenarnya kayak apa sih situasinya gitu. Nah, ibaratkan kita lagi megang selang lagi nyiram, terus tiba-tiba bocor selangnya. Nah, kalau selangnya bocor, ya, kalau selangnya bocor itu kemudian bocornya banyak lagi gitu dan ada yang gede. Refleks pertama kita ngapain? Kerannya kita matiin kan? Kerannya kita matiin dulu, terus kerannya kadang-kadang untuk tahu bocornya di mana, kerannya kita nyalain lagi dikit gitu kan sambil kita identifikasi mana aja yang bocor dibenerin gitu. Nah, Ya. katakanlah kemudian selangnya masih bocor, tapi dikit bocornya. Yang kita lakukan kira-kira kita matiin kerannya atau kita tutup pakai jempol kita, pakai jari kita supaya dia nggak banyak keluar airnya. Kan pasti kemungkinan ya udahlah daripada ditambah lagi udahlah. Nah, ini sama nih ibaratnya pada saat dilakukan PSBB, pembatasan, study from home, work from home, ibadah dari rumah, itu ibaratnya adalah proses di mana kita masih berusaha memahami apa ini COVID. Kita belum tahu pada saat 1-2 kasus ditemukan, jangan-jangan di sekitar kita ini udah banyak yang COVID tapi kita belum tahu. Maka angka itu naik sebagai konsekuensi dari situasi yang kita belum lihat sebelumnya gitu. Nah, maka kita harus biarkan juga ada sedikit kebocoran-kebocoran tetap muncul, tapi kerannya kita kecilin supaya nggak banyak air yang terbuang gitu kan. Gitu. Artinya dalam konteks COVID jangan banyak orang jadi korban. Nah, kita kecilin kerannya, tapi yang bocor-bocor ini kita lihat. Sampai kemudian kita sudah yakin tempat-tempat yang bocor ini kita udah tahu. Nah, inilah sebabnya kasus-kasus COVID ini kemudian kita identifikasi melalui tracing dan sebagainya. Kita coba turunkan angka RT, rate of transmission-nya, sampai 1 di bawah 1. Kemudian kita bisa ngomong, oke nih, sekarang masih bocor selangnya, saya masih harus nyiram, kerannya saya buka pelan-pelan, tapi saya masih yakin bahwa saya bisa nambel gitu. Saya bisa nambel apa namanya kerannya itu bisa saya tutup pakai jari gitu kalau terjadi sesuatu. Kalau tiba-tiba bocornya tambah banyak, kita harus bisa mengecilkan lagi kerannya gitu. Sehingga inilah analoginya bahwa proses transisi ke new normal itu adalah proses uji coba juga gitu. Kita melihat benar nggak konsep kita bahwa ya misalnya mall itu maksimal di mall itu 35% dari kapasitas atau 50%. Betul, udah dihitungin itu satu orang, dua orang masuk, terus ya udah nggak apa nggak nyampe 50%. Tetapi dari 100 toko di mall itu orang pada berkerumun ke satu toko doang, ya jelas terjadi kerumunan. Iya kan? Nah, artinya uji coba ini jadi penting. Maka pada namanya lagi uji coba, maka harus ada yang jaga-jaga situasi gitu loh, cepet-cepet melakukan penertiban. Ya, makanya sekarang Presiden minta tolong kepada Pangdam, minta tolong kepada apa namanya, selain Pangdam juga polisi semua untuk ikut membantu mengawal penerapan new normal ini. Kenapa? Karena dengan penerapan new normal ini ingin dipastikan bahwa memang apa kalau ada apa-apa nih kita bisa kawal gitu. Nah tapi nantinya kalau sudah new normal, maksud tiap saat di mall itu dijagain sama tentara sama polisi kan nggak mungkin gitu kan ke mana. Jadi ini hanya melihat bagaimana sebenarnya kalau new normal diterapkan tuh mana celah-celah yang kita belum tahu. Kayak tadi saya ke pabrik gitu. Kadang-kadang bukan di tempat kerjanya, bukan di mesinnya, tapi pas mereka parkir, pas jam pulang, ngantri absen, atau setelah absen pulang berkerumun semua pada pengen ke motornya masing-masing. Itu yang rawan-rawan. Jadi ini yang kita ibaratkan namanya transisi menuju new normal. Kenapa pakai kata normal? Karena pada saat kita mengerem tadi, mengecilkan keran, kita di rumah aja, kita pokoknya segala macam di rumah. Ini kita mungkin merasa bahwa ini temporer. Dan setelah ini semua akan kembali seperti sebelumnya. Tapi kita justru sekarang harus bersiap diri menghadapi fakta bahwa semua belum akan kembali untuk seperti semula selama vaksinnya belum ditemukan.
untuk waktu yang cukup panjang. Maka kita harus menyiapkan diri bahwa ya ini saatnya saya mulai kembali beraktivitas, tetapi saya harus beraktivitas dengan menjaga resiko jangan sampai terjadi COVID-19. Oke, Makanya oke. disebut new normal. Jadi new normal itu supaya mindset kita itu merasa bahwa ya saya sudah tidak dalam kondisi. Ya sebenarnya memang dari awal juga kondisi Malang nggak sama dengan kondisi Surabaya misalnya. Jadi di Mm-mm. Malang ini memang juga kondisinya tidak se ekstrim di Surabaya. Sidoarjo dan Surabaya kalau digabung menyumbang 67% kasus, menyumbang sekitar 75% angka kematian. Gitu. Malang Raya enggak, tetapi kita meyakini bahwa PSBB itu mungkin diambil pilihan karena ya tetap terjadi kasus penyebaran COVID gitu dengan skala yang sangat berbeda dengan yang terjadi di Surabaya Raya. Tetapi ini dilakukan secara kolektif oleh kepala daerah untuk lebih bisa mempercepat pelandaian dan pengendalian itu gitu. Jadi starting Ya. point-nya beda, kemudian juga artinya mereka merasa oke nih, ini ternyata kan yang dikhawatirkan tuh grafik begini ya, eksponensial gitu. Nah, Ya. mereka ngelihat udah ada di posisi gini. Jadi sebelum sampai kelihatan begini, sudah mau dikasih PSBB dulu, supaya nggak pernah sampai ke titik itu. Nah, ternyata relatif datar lah setelah itu situasinya. Saya pengen, kita tuh ada di info info COVID Jatim Prof itu ada datanya. Saya mau lihat data untuk eh, kita mau cek Malang ya, Kabupaten Kota Malang misalnya gitu situasinya gimana. Jadi kasus-kasus itu muncul ya, coba kita lihat. Kapan Malang pertama kali menerapkan PSBB itu tanggal, coba kita Tanggal kalau tidak salah tanggal 18 Mei. Oh, 18 Mei ya, kita 18 Mei, kemudian selesainya kemarin kan 14 hari ya. Jadi tanggal 30. 31, Mm-mm. tinggal 30 Mei kayaknya lebih ya. 31, 1, 2, 31 jadi sekitar 12 Endednya apa? tanggal 30, Pak. Cuman 12 13 mulainya tanggal 2 Juni lah ya. eh, Coba ya. kita lihat situasinya selama PSBB. Saya lihat datanya dulu. Oh, ini Kabupaten Malang yang saya ambil. Coba ambil Kota Malang. Kota Malang. Atau udahlah kita lihat dari sejak Mei awal sampai hari ini gitu ya. Kita lihat Nah, situasi di Kota Malang sampai 5 Juni. Jadi ada website namanya infocovid19.jatimprof.go.id garis miring index.php garis miring data. Nah, di situ bisa tuh data tiap kabupaten bisa kita lihat. Saya melihat kasus harian penambahan konfirmasi. Oke. Jadi memang pada tanggal 27 Mei angkanya COVID di Kota Malang jadi 6 ya. Kemudian pada tanggal 28 Mei jadi 6. Tapi turun jadi 1, 2, 1, 0, 2, 5, 6 tanggal 5 Juni kemarin ya. Nah, angka ini sebenarnya angka kasus harian ini masih jauh di bawah dari Surabaya bahkan secara persentase jumlah penduduk gitu ya. Tapi kita ngelihat ya. bahwa polanya ini adalah pola fluktuatif, tidak ada tren misalnya dari 6 jadi 8, 8 jadi berapa enggak gitu loh angka harian. Sehingga angka seperti ini Nggak ada yang penting bagaimana pelonjakan. kita. Jadi grafiknya begini-gini gitu. Nah, kalau kita lihat kan di Surabaya Ya, relatif gini, agak turun, agak naik, tapi moving average-nya tuh trennya begini. Nah, trennya Malang tuh naik. nggak begitu ya. Ya, Mm-mm. Nah, oke. dan juga perlu diingat bahwa angka-angka di Malang yang muncul ini juga akibat tracing dan testing berjalan gitu. Jadi sehingga beberapa kasus terbuka gitu sekarang gitu. Jadi inilah situasi yang kita kita lakukan. Makanya walaupun PSBB tidak lagi diterapkan, tetapi protokol COVID itu tetap diberlakukan ya. Artinya karena istilahnya beginilah. Pada saat kita tidak membuka sekolah itu sebenarnya karena kita memang belum yakin apakah kemudian murid bisa jaga jarak, apakah Betul. protokol kesehatan bisa terapkan.
Nah, tetapi kalau di pasar misalnya sudah menerapkan ganjil genap, menerapkan pasar ganjil genap di banyak pasar, kemudian kampung tangguh. Nah, ini adalah langkah-langkah yang kemudian menjadi sebuah indikator bagaimana siapnya Malang Raya untuk menguji coba sebuah proses. Memang Ya. saya menyadari bahwa ada yang khawatir karena di dua data terakhir tanggal 5 dan tanggal 4 itu ada angka 5 dan 6, tapi ini baru 2 hari. Kalau kita lihat trennya itu belum ada menunjukkan tren yang consistently naik gitu. Jadi masih bahasa Inggris hovering lah, masih fluktuasi di sini. Tapi kita bukan berarti santai loh, karena negara seperti Korea begitu mereka melihat bahwa kasus itu mulai spiking up, itu memang harus di ini lagi, kerannya dikecilin lagi. Nah, inilah yang disebut semalam Bu Gubernur rapat dengan Pangdam, dengan Wakapolda, dengan Kepala Daerah Malang Raya mengevaluasi dulu nih perkembangan 2-3 hari terakhir ini gitu. Dan saya yakin tentunya itu menjadi pertimbangan untuk melihat bagaimana strategi di Malang Raya. Oke. Oke, Pak Wagub. Tadi saya sedikit meng-quote mengenai pasar yang ganjil genap. Nah, ini kan kebetulan kita di Gojek kan memang semenjak COVID ini kita memang banyak kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk belanja melalui pasar-pasar yang tradisional pun melalui ekosistem kita. Nah, ini bagaimana kira-kira tanggapan Pak Wagub melihat dukungan-dukungan kita untuk apa namanya mengelaborasi lebih jauh untuk tren yang seperti ini, Pak Wagub? Ya, pertama tuh yang namanya bisnis digital tuh trust, kepercayaan. Nah, saya rasa kan pasti Gojek sudah berinvestasi pada kepercayaan bagaimana driver atau mitra Gojek ini semuanya punya ada sistem untuk membangun kepercayaan sehingga konsumen percaya. Yang namanya mempercayakan belanjaan itu ya, mungkin malah istri saya lebih percaya sama Gojek daripada sama suaminya kalau suruh belanja di pasar, jangan-jangan gitu. Nah, ini kan bukan sesuatu yang sederhana ya, ini sesuatu yang harus diapresiasi gitu. Menurut saya nggak mudah bisa membangun trust, kepercayaan itu, memberi reward bagi mitra yang perform, yang commit, dan segera menyikapi segala komplain terhadap mitra yang nggak perform atau nggak dalam arti membuat customernya juga nggak percaya, karena ini membangun trust itu penting. Makanya waktu kita bareng-bareng Mas Boy di talk show-nya BI kan dari Kediri, Kak Dine ngomong, enak kalau di Malang, Surabaya ada Gojek katanya. Ekonomi masih bisa jalan gitu. Tapi kalau kita di pedesaan sulit gitu. Nah, ini menunjukkan pentingnya ekosistem ini tadi untuk membangun. Karena walaupun ada new normal, tetap orang akan meminimalkan mungkin mobilitas gitu. Nah, inilah pentingnya tetap tapi kan kita berharap gitu. Mungkin katakanlah nanti kan penerapan new normal salah satunya di pendidikan itu semakin anak itu masih kecil semakin riskan. Karena anak kecil susah Ya, diatur, ya. ya, Nah, kalau di Malang kan mahasiswa misalnya, katakanlah mau menerapkan new normal, gitu. Mahasiswa mulai kembali ke Malang, tapi karena kan dia pasti harus ngekos itu, kapan masuk kelas, kapan nggak masuk kelas, tapi kan ini kan market yang mulai terbuka lagi gitu untuk untuk mitra-mitra Gojek gitu, karena untuk pesanan GoFood mungkin akan meningkat nanti dengan adanya kembali kembali ke kampus, walaupun bukan berarti mereka masuk tiap hari di kampus gitu. Jadi menurut saya ekosistem ini akan sangat mendukung gitu, karena bisa mengendalikan, mengelola mobilitas dari masyarakat supaya mobilitas ini tetap tidak akan kembali seperti sebelum COVID, tapi minimal pada level di mana sudah ada aktivitas sosial ekonomi masyarakat. right. Oke, sekarang mungkin dari tadi saya tanya terus ke Pak Wagub. Sekarang mungkin Pak Wagub Nah, seandainya mau ngangkut penumpang tuh SOP-nya harus kayak apa misalnya. Walaupun saya belum bisa jamin ya, ini karena kan ini harus dianalisa oleh pakar-pakar kebijakannya ya. Tapi ya, juga misalnya tadi untuk GoFood untuk memastikan bahwa atau untuk memastikan mitra selalu dalam kondisi yang baik, yang sehat, itu strateginya gimana untuk Gojek ini selama ini atau oke. bahkan ke depannya? Oke, kita punya beberapa strategi atau beberapa program yang sudah kita luncurkan. Sebenarnya ini juga sudah kita luncurkan sebelum masa PSBB, baik itu PSBB Malang Raya ataupun Surabaya Raya. Ini juga kita sudah luncurkan. Kita punya pertama namanya Posko Aman, Pak Wagub. Posko Mhm. Aman ini kalau di Malang Raya itu kita punya 5 posko aman dan ini akan terus bergerak naik jumlahnya. Apa sih posko aman ini sebenarnya?
Posko amannya tersebar di beberapa titik. Kalau di Malang itu ada 5. Eh, Ketika mitra masuk ke posko aman, dia itu kita temperature check. Nah, kalau misalnya Oh, nanti temperature check, di temperature check dulu di posko aman itu. ya Hmm. ditembak temperature check, dan Tapi mereka bener setelah nggak tuh, ditembak, kadang-kadang saya pernah di thermal gun gitu, Pak, Anda sehat, suhunya 33. Saya bilang kalau 33 mah saya udah mati, beku itu gitu. Tapi kalau ini bener ya, suhu tubuh ya 36 gitu ya. sejauh ini sih anomalinya masih on track ya, Pak Wagub. Ah, Intinya uh, tapi kita punya, ya bahkan kita punya protokol internal untuk mitra yang lebih dari 37,5 itu nanti ada protokol tersendiri untuk dia. Apa namanya? Nah, hmm. ini karena kita ada partnership dengan Halodoc, nah nanti dia kan punya aplikasi driver, dan itu kita minta Hmm. untuk dia langsung buka aplikasi Halodoc. Nanti kita dilihat dari situ asesmen dari dokternya seperti apa. Kalau dokternya harus mewajibkan untuk dia istirahat, ya silakan istirahat. Akunnya juga istirahat kan, sehingga dia nggak terima order gitu ya. Tapi kalau dokternya di Halodoc itu bilang harus langsung rapid, ya kita rapid dengan fasilitas yang ada dari tempat kita, dari Gojek. Uh, itu pertama Oh, dari jadi semuanya kita cover. kerjasama dengan Iya, telemedicine ya, supaya hmm, begitu ketahuan langsung ada tindak lanjut dari dokter gitu. betul. Oke, kayaknya nih sudah panjang kita ngobrol, udah Ya, seru. Banyak ya, juga ya, ide-ide yang masuk yang nanti saya minta tim bisa ya ini kan komen-komen ini direkap nanti kita sama Mas Boy kita discuss karena ngikutinnya jadinya agak susah naik turun Pak gitu. ya, nih banyak nih Eh, aku juga ikutin. iya, ada yang minta Ya, disemprot Pak. disinfektan tiap hari nih katanya Pak, jangan seminggu sekali Pak katanya. Buset. Ya, tapi yang Ya, penting ini, gini lah, ya, jangan nunggu disemprot disinfektan, jaga diri sendiri lah gitu ya. Tapi ya, ya ya. oke, ini saran. Nah, ini ada yang minta masker. Nanti kita coba Mas Boy. Tapi dari Gojek juga ada.